Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lain yang kita tidak bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ini. Oleh karenanya maka kita harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut agar Allah menambah nikmatnya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, kita lanjutkan tilawah, ya, tajwid dan arti per kata. Kemarin sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 110. Sekarang 111. Sekarang kita lanjutkan ayat 111. Ini di layar sudah bisa dilihat ya. Baik. Saya baca dulu. Nanti ditirukan seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu qafatha alif mad tabi'i lam dumah wawu sukun mad tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat.
nun sukun bertemu dengan huruf ya. Mau tak? Jurge tapi udah digoreng ini. Lo ditakih ya? Lo ditakih. Tak goreng yang dirugike. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sebentar ya. Ini kok kameranya mati-mati terus. Mohon maaf guys, ada sedikit gangguan. Ya baik, kita lanjutkan. Layyadkhulal jannata, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bacaan idgham, ya, bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham masuk, bi dengan gunnah mendengung. Mendengung ya. Ditandai dengan huruf, ada tanda tasdid. Nah, idgham bi gunnah itu ya untuk mudah, untuk mengingat-ingat biar mudah hurufnya, yaitu tanwin dan nun sukun bertemu dengan huruf yanmu. Yanmu itu ya, nun, mim, wawu. Yanmu. Ya, yanmu. Ya dek. Ya. Idgham bi gunnah. Ya. Kemudian dal tasdid, dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul. Yadkhulal jannata, alif lamnya alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Yadkhulil jannata, illa lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Ya, kalau ada double ya tasdid itu ditekan biar kelihatan doublenya. Illa lam fathah alif mat tabi'i ya dibaca panjang 2 harokat. Mangkana nun sukun bertemu dengan huruf kaf bacaan ikhfa ya dibaca samar-samar. Illa mangkana, jangan dibaca mangkana ya, jangan eng. Jangan eng. Mangkana, kaf fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Dan hak dzumah wawu sukun bacaan mat tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf alif bacaan izhar dibaca jelas. Hudan au nasoro. Dot fathah berdiri mat tabi'i, ra fathah berdiri mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Tanda wakof kof lam boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Tilka amaniyuhum, mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Ya tasdid
ya, dibaca double, yaknya ya ada tasdidnya. Amaniyu, amaniyuhum. Humnya dibaca wakof, pendek, tidak ada tanda panjangnya. Kemudian ada tanda wakof, kof lam, boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Bagus. Qul hatu, ha, fathah alif, mat tabi'i, tak domah wawu sukun, mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Burhanakum, hak fathah alif, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Burhanakum, in kuntum shodiqin. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, ya. Bacaan ikhfa, ya. Bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ta, juga bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Kuntum. Mim sukun bertemu dengan huruf shod, ya, dibaca bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Shod fathah alif, mat tabi'i, qaf kasroh, ya sukun, mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat ariz lis sukun. Mat ariz lis sukun dibaca panjang, boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Oh, ya, baik, kita artikan, ya. Wa dan kolu, mereka berkata, lan itu tidak akan, ya, atau sekali-kali tidak. Tidak akan itu ya selamanya tidak gitu. Sangat tidak. Ya, beda dengan la. La itu tidak, ya nanti boleh jadi kesempatan lain jadi iya gitu. Tapi kalau lan itu tidak akan atau sekali-kali tidak. Yadkhulal, masuk, al jannata, surga, illa, kecuali, man, orang, ya, atau siapa, karena telah, ya, atau jadi atau ada, Adalah hudan, petunjuk, atau nasoro, Nasrani. Oh, maaf, hudan ini bukan petunjuk ya. Hudan ini ya, Yahudi, ya. Hudan ini Yahudi, atau nasoro, Nasrani. Tilka, itulah, amaniyu, angan-angan atau harapan, hum, mereka. Qul, katakanlah, hatu, datangkanlah kalian, burhana, bukti, kebenaran, ya, bukti nyata, kum, ya, kalian, ing, jika, kuntum, ada kalian itu, shodiqin, orang-orang yang benar. Ya. Baik, ayat 111 saya bacakan. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.
Maksudnya orang yang benar mengatakan bahwa yang masuk surga itu hanya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini adalah ucapan mereka ya. Mereka itu menghayal gitu ya, berangan-angan gitu. Baik, kita lanjutkan ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mari. Wajhahu lillahi wa huwa muhsinun ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bala lam fathah berdiri, mat tabi'i panjang 2 harokat, man aslama nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Wajhahu jim sukun ini termasuk huruf qalqalah dibaca memantul wajh. Kalau ada qalqalah itu memantulnya dijelaskan ya, yang kelihatan ya. Wajhahu ha domah terbalik ini adalah mat silah qasirah. Karena tidak bertemu dengan huruf alif atau hamzah di depannya. Oh, kalau ketemu alif ya, mat silah qasirah. Ini sama dengan mat tabi'i, panjang 2 harokat. Lillahi, Allahnya dibaca tipis karena huruf depannya khat kasroh. Kemudian lam fathah berdiri, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Wa huwa muhsinun fa, tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Muhsinun falahu a. Nah, ini hak domah terbalik bertemu dengan huruf apa? Alif ya. Bertemu dengan huruf alif di depannya, maka ini menjadi mat silah tawilah. Kalau tidak bertemu dengan huruf alif itu mat silah qasirah sama dengan mat tabi'i. Tetapi karena kalau bertemu dengan huruf alif di depannya menjadi mat silah tawilah sama dengan mat jaiz munfasil. Ya, dibaca panjang. Oh, tawilah karena ada itu. Ya, dibaca panjang boleh 2, boleh 5 harokat. Nah, ini di atasnya ada tanda ini ya, coret di atasnya itu sama dengan mat jaiz munfasil ya. Mat jaiz munfasil. Jadi mat silah tawilah. Mat silah tawilah sama dengan mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Falahu ajruhu. Nah, jim sukun bacaan qalqalah ya, huruf qalqalah dibaca memantul ajruhu. Hak domah terbalik mat silah qasirah ya, karena tidak bertemu dengan huruf alif atau hamzah di depannya sama dengan mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Inda rabbih nun sukun bertemu dengan huruf dal, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Inda rabbih, baknya dibaca double, ada tasdidnya. Rabbih
wakaf, haknya dibaca sukun, ya, dan tidak panjang karena tidak ada tanda panjangnya. Tanda wakaf short lam, ya. Short lam ini boleh berhenti, tetapi terus lebih baik. Terus lebih baik. Oleh karenanya maka ini ada juga yang lebih suka dibaca terus gitu ya, karena terus lebih baik. Wala khaufun lam fathah alif matobi'i panjang 2 harokat. Kemudian fa dzumah tanwin bertemu dengan huruf ain dibaca jelas, bacaan izhar. Wala khaufun alaihim, mim sukun bertemu dengan huruf wawu, ikhfa syafawi dibaca jelas juga. Walahum lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan izhar syafawi dibaca jelas. Walahum yahzanun, nun domah ya, bertemu dengan huruf wawu, bacaan mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun, maka menjadi karena waqaf maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Baik, kita lanjutkan, kita artikan berkata. Dulu boleh, Pak? Oke, monggo. Nah, begini Pak, ini indarobih. Nah, ini kan wakafnya sol ya Pak. Nah, seandainya tadi dikatakan berhenti boleh, tapi terus lebih baik. Nah, Pak, pas sampai indarobih, nafasnya habis, berhenti. Cara yang terbaik itu terus atau mengulang sedikit dari belakang, Pak? Matur nuwun. Ya, terus saja Bu, karena kan boleh wakaf ya. Oh, jadi sarannya sebaiknya kalau habis nafas pas di situ, ya berhenti saja lah, ya berhenti saja, wakaf saja, karena di sini kan boleh wakaf. Ya. Karena kan di sini boleh ya, karena boleh berhenti, ya terus saja ya. Matur nuwun Pak Ustadz. Iya, sami-sami. Baik, kita artikan bala tidak demikian. Man, siapa ya, aslama, yang aslama itu ya selamat ya, bisa dari kata selamat atau bisa menyerahkan. Di sini diartikan menyerahkan atau mengikhlaskan. Aslama itu dari kata selamat ya, salima, yaslimu ya. Wajhahu, wajahnya atau dirinya ya, wajahnya atau dirinya atau mukanya, li kepada Allahi Allah, wa dan huwa dia, muhsinun, muhsin itu orang yang berbuat baik, orang yang berbuat kebaikan. Fa maka la bagi hunya ini kembali kepada muhsinun ya. Falahu maka baginya atau untuknya ajru ganjaran hu-nya ya, yaitu ganjaran dari berbuat kebaikan tadi, inda di sisi Robbi Tuhan hi-nya ya. Wa dan la tidak khaufun takut, ala atas him mereka, wa dan la tidak hum mereka, yahzanun itu bersedih hati ya. Yahzanun mereka bersedih hati. Baik, kita baca surat ayat 112. Tidak atau sekali-kali tidak atau tidak demikian. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka
dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini tadi ketika ada klaim dari orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa yang masuk surga itu hanya mereka saja, ya, hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, gitu ya. Kemudian dimintakan untuk mendatangkan bukti-bukti kebenaran ucapannya itu, ya tentu saja tidak bisa, ya. Karena itu hanya omongan saja, ya hanya khayalan saja. Nah, ayat selanjutnya itu Allah menegaskan tidak. Jadi tidak demikian. Yang akan masuk surga itu adalah mereka yang menyerahkan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, berbuat kebaikan siapa saja gitu kan, siapa saja. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kalau dia beriman ya, kemudian dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat kebaikan, maka dia juga akan bisa masuk surga. Tetapi orang-orang selain Yahudi dan Nasrani juga bisa. Yang penting dia beriman, ya, tunduk, patuh, menyerahkan dirinya kepada Allah, berbuat amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di sini adalah tentunya surga. Ya. Dan mereka tidak takut, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih. Ya. Orang-orang yang aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun tadi. Baik, kita lanjutkan ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'i wa hum yatlunal kitab kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Mari. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, wa qalatil yahudu fathah alif ya mat tabi'i panjang 2 harokat, al yahudu alif lamnya alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun, hak dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat, laisatin nasyara alif lamnya alif lam syamsiyah tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai dengan ada tasdidnya. Nah, nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Shot fathah berdiri mat tabi'i, ro fathah berdiri mat tabi'i, ala lam fathah berdiri mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat.
ya. Dibaca panjang 2 harokat. Nah, mat tobi'i. Nah, kemudian syai ini adalah mat layin, ya. Mat layin. Mat layin. Layin. Nah, misalnya syai atau qauf, nah, itu adalah mat layin. Mat layin. Kemudian, nah ini kalau short lam ya, short lam itu boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Nah, kalau dibaca terus maka berarti kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, mendengung wawu ditandai dengan ada huruf wawu. Ada ditandai dengan tasdid. Ya, ini kalau dibaca terus tidak waqaf, ini mat idgham bi gunnah. Wa qalatin nasara qaf fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Alif lamnya alif lam samsiyah tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai dengan ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Shot fathah berdiri mat tabi'i, ro fathah berdiri mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Laisatil yahudu, alif lamnya alif lam qamariyah, lamnya dibaca sukun. Hak domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Ala lam fathah berdiri mat tabi'i, syai'u. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Ini mat idgham bi gunnah, ya, mendengung wawu ditandai dengan wawunya ada tasdidnya. Syai'u wa hum. Nah, ini ada tanda lam alif kecil di atas ini tanda tidak boleh berhenti, ya. Kalau misalnya nafasnya habis di sini berhenti, maka kemudian diulang beberapa kata di depannya. Wahum yatslunal kitab. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Kemudian lam domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Alkitab, alif lamnya alif lam qamariyah, lamnya dibaca sukun. Tak fathah, ya, tak fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf ba, huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun, ya. Mat arid disukun dibaca panjang, boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Kemudian tanda waqaf qaf lam boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Kadzalika zal fathah berdiri mat tabi'i, qala qaf fathah berdiri, qaf fathah alif mat tabi'i. Kemudian lamnya ada tasdidnya dibaca double, ya. Alladzina ini kenapa tidak disebut? Barangkali Bapak Ibu ada sering bertanya-tanya, ini Pak Nur, kalau ada alladzina kok alif lamnya tidak dikatakan alif lam qamariyah atau alif lam samsiyah? Karena alladzina ini adalah kata sambung, ya. Kalau disebut alif lam qamariyah atau alif lam samsiyah itu kalau kata benda, ya, itu menunjukkan isim. Kalau ini alladzina itu kata sambung. Kata. Ya. Alladzi atau alladzina. Alladzi itu kalau untuk menyebutkan satu, alladzina itu kalau banyak, ya. Seringnya alladzi itu bukan idgham samsi nggih Ustaz. Ya. Bukan idgham samsi ini. Idgham samsi.
Iya. Ini coba nanti kita lihat lagi ya. Yeah. Kalau saya menyebutnya ini merupakan ya kata sambung ya untuk menyebut ya, untuk menyebut sering diartikan yang gitu ya. Kalau alladzi gitu. Tapi kalau alladzina itu diartikan orang-orang yang. Orang yang. Ya. Jadi ini tidak disebut alif lam komariah, alif lam samsiyah, tidak disebut seperti itu. Karena ini bukan benda ya, bukan isim. Kemudian lam fathah alif mat tabi'i. Kemudian ya'lamuna ya ain ya, ya'lamuna mim dumah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat misla qaulihim. Ini waqaf ya, dibaca pendek, tidak ada panjangnya ya, qaulihim. Kemudian ini ada tanda jim, tanda waqaf jim, ini boleh terus, boleh berhenti. Ya, jadi bebas, boleh terus, boleh berhenti. Fallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya panjang. Fa-nya tidak dibaca panjang, tapi langsung masuk ke Allah. Ya. Fallahu, lam fathah berdiri, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Yahkumu bainahum, mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idhar syafawi, dibaca panjang, dibaca jelas ya. Bainahum yaumal qiyamati, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Ya fathah berdiri, mat tabi'i, fima kanu fihi, fa kasroh ya sukun mat tabi'i, mim fathah alif mat tabi'i, kaf fathah alif mat tabi'i, nun domah wawu sukun mat tabi'i, fa kasroh ya sukun mat tabi'i. Nah, jadi beberapa kata ini mat tabi'i semua, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Yahtalifun, kha itu di tengah-tengah tenggorokan sini ya, yahtalifun ya, kha itu di tengah-tengah tenggorokan. Kalau ha itu di dada ya. Tadun misalnya, tadun kalau ha di dada, tapi kalau kha itu di tenggorokan. Talifun, fa dhammah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat aris lis sukun. Boleh dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Baik, kita artikan wa dan qolat. Ini berkata ya. Berkata. Di sini diartikan berkatalah. Siapa yang berkata? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Laisa tit, ini tidak, laisa atau bukan. An-Nasoro, orang-orang Nasrani. Ala, atas atau di atas. Syai', sesuatu. Yaitu ya sesuatu yang benar. Wa dan qolat, berkatalah orang-orang Nasrani. Dan berkata ya, an-Nasoro, orang-orang Nasrani. Laisat, tidak. Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Ala, di atas atau berada di atas. Ala, atas. Syai', sesuatu. Wa dan hum, mereka. Yatsluna, membaca ya, mereka membaca. Alkitab, kitab.
Ka seperti dzalika itu. Qala berkata alladzina orang-orang yang la tidak ya'lamuna mereka mengetahui mithla seperti qauli ucapan atau dikatakan him mereka, yaitu ucapan Yahudi dan Nasrani tadi. Fallahu maka Allah, fa maka Allahu Allah yahkumu mengadili, ya, dia menghukumi, ya dari kata hukum, ya, hakim, ya mengadili, baina antara hum mereka yauma hari al qiyamati kiamat fi di dalam atau tentang ma apa-apa kanu mereka dahulu, ya. Dari kata kana, kanu itu. Kana itu jam apa tunggal, kanu jamak, kanu ada, ya. Tapi di sini diartikan mereka dahulu fi di dalam hi di dalamnya, ya dahulu yahtalifun mereka berselisih, ya. Ikhtilaf, ya berselisih. Yahtalifun mereka berselisih. Baik, saya baca ayat 113. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan-ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ya. Baik, ini ada asbabun nuzul dari ayat 113. Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu ketika kaum Nasrani dari Najran dan para rohib Yahudi berdebat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Nasrani yaitu Rafi' bin Khuzaimah berkata, kamu tidak berada pada jalan yang benar karena menyatakan karena menyatakan kekufuran kepada Nabi Isa dan kitab Injilnya. Nah, kemudian orang Yahudi juga membantah, kamu juga tidak berada di atas jalan yang benar karena menentang kenabian Musa dan kitab Taurat. Lalu Allah menjawab perdebatan itu melalui turunnya ayat ini. Nah, ini masing-masing mengkufurkan, ya. Orang Yahudi itu kan keturunan Nabi Musa, nabinya Musa, kitabnya Taurat. Kemudian orang Nasrani, nabinya Isa, kitabnya Injil. Nah, orang Nasrani tidak mau beriman kepada Musa dan Taurat. Sebaliknya, orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan kitabnya Injil. Maka mereka saling menuduh, mereka saling mengkafirkan. Jadi kafir mengkafirkan itu sudah ada sejak zaman dulu, gitu. Ya, karena mereka saling mengklaim, ya, agamanya paling benar. Jadi itu asbabun nuzul dari ayat 113. Nah, di akhir ayat ini juga dikatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki ilmu pun itu juga sama. Mengatakan seperti orang Yahudi ataupun mengatakan seperti orang Nasrani. Artinya mengkufurkan kelompok lain atau agama orang yang memiliki kepercayaan yang lain. Baik, kita lanjutkan.
Ayat 114. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fit dunya khizyu walahum fil akhirati azabun azim. Mari. Waman masajidallahi ayyuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Baik, waman azlamu nun sukun bertemu alif idhar dibaca jelas. Azlamu do-nya do sukun itu bukan kolkolah ya. Bukan kolkolah maka jangan dimantulkan. Azlamu tidak azlamu ya. Azlamu mim mam. Nah, ini mimnya ada tasdidnya dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat mim mam. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf mim ini bacaan idgham bi gunnah ya masuk dengan mendengung mim ditandai dengan mimnya ada tasdidnya dibaca mendengung ditahan 2 harokat mim mam mana masajida sin fathah berdiri sin fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ya bacaan idgham bi gunnah ya. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung yaitu mendengung ya ditandai yaknya ada tasdidnya ayyuzkara zal ini juga bukan kolkolah ya bukan kolkolah maka tidak boleh dimantulkan yuzkaro tidak yuzkaro ayyuzkaro fa kasroh ya sukun mat tabi'i ha fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf berikutnya sukun maka langsung masuk ke huruf berikutnya haknya tidak dibaca panjang fi hasmuhu hak dhammah kebalik mat mat silah qasiroh mat silah qasiroh karena di huruf di depannya tidak bertemu dengan huruf alif ini sama dengan mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Wasa'a ain fathah berdiri mat tabi'i fa kasroh ya sukun mat tabi'i ra fathah alif mat tabi'i hak fathah alif mat tabi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat.
Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Lam fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu harus dibaca panjang 5 harokat. Ulaika makana mim fathah alif mat tabi'i kaf fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Lahum ayyadu mim sukun bertemu dengan huruf alif idhar syafawi dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf ya idgham bi gunnah idgham masuk idgham masuk bi dengan gunnah mendengung yaitu mendengung ya. Ayyadkhuluha dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ya ditampakkan memantulnya. Ayyadkhuluha lam domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Hak fathah alif mat tabi'i panjang mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif tetapi di kata yang berbeda ya, maka menjadi mat jaiz munfasil. Kalau bertemu dengan mat tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah di kata yang berbeda itu mat jaiz munfasil. Tetapi kalau mat tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah, biasanya bertemu dengan huruf hamzah ya, di satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu harus dibaca 5 harokat. Tetapi kalau mat jaiz munfasil seperti ini yadkhuluha illa ini mat jaiz munfasil boleh dibaca panjang 2 harokat atau 5 harokat. Illa lamnya dibaca double ada tasdidnya. Lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Kha fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu dibaca panjang 5 harokat. Fa kasroh ya sukun mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca panjang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tanda waqaf qaf lam boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Baik. Lahum fit dunya mim sukun bertemu dengan huruf fa dibaca jelas bacaan izhar syafawi. Kemudian alif lamnya alif lam syamsiyah tidak karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu dal ditandai dengan dalnya ada tasdidnya. Fit dunya. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya itu harusnya idgham bi gunnah. Tetapi karena dalam satu kata maka ini adalah pengecualian. Ya. Dibaca idhar atau dibaca jelas. Ya. Jadi idgham bi gunnah kalau dalam satu kata maka dibaca idhar, dibaca jelas. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ya dan ini hanya nun sukun bertemu dengan huruf ya saja ini tampaknya yang ada ya. Yang ada dalam satu kata maksud saya. Ini dibaca jelas ya fit dunya. Ya fathah alif mat tabi'i mat panjang 2 harokat khizyu wa za sukun atau zain sukun ini bukan qalqalah tidak boleh dimantulkan ya. Khizyu tidak khizyu wa
Domah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung, yaitu mendengung wawu ditandai dengan ada tasdid. Wawunya ada tasdidnya. Khizyu walahum. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan idhar safawi dibaca jelas. Fil akhirati, alif lamnya alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Alif fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Azabun zal fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar dibaca jelas. Azabun azim. Dha kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat. Baik, kita artikan. Wa dan man, orang atau siapa yang azlamu lebih zalim min dari man orang yang, dan mimman itu dari kata min dan man. Min dari man orang, mana'a yang melarang. Melarang. Nah, man dari kata ini maka kalau di Arab itu ada tulisan mamnu. Mamnu itu dilarang, ya, larangan. Mamnu. Bapak Ibu kalau tindak umroh, tindak haji, kadang ada tulisan itu mamnu. Mamnu itu larangan. Nah, mana'a melarang, masajida masjid-masjid, Allahi Allah, an untuk yudhkaro disebut atau berzikir, fi di dalam ha masjid, hanya maksudnya masjid, ismuhu ismu itu nama, hu nyanya kembali kepada Allah, wa dan sa'a berusaha, fi di dalam atau untuk, khorobi merusak atau menghancurkan, hanya kembali ke masjid. Fi khorobiha untuk menghancurkan masjid atau untuk merusak masjid. Ulaika mereka itulah tidak kana. Nah, ini kana ini kan biasanya artikan ada gitu, tapi di sini diartikan mungkin. La bagi hum mereka, an supaya atau akan, yadkhulu masuk, nya yaitu masuk ke masjid, illa kecuali, khaifin orang-orang yang takut. Khaifin dari kata khauf, takut. Khaifin jamak nih, orang-orang yang takut. La bagi untuk hum mereka, fi di dalam, ad-dunya dunia, khizyun kehinaan atau hina, kehinaan. Wa dan la bagi hum mereka, fi di dalam, al-akhirah akhirat, azabun azab, azimun pedih, ya, atau sangat berat, siksa yang berat. Ya. Baik, saya baca ayat 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya atau merusaknya. Mereka itu tidak pantas memasukinya.
kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang berat. Yeah. Ini ada asbabun nuzul juga di ayat 114 ini, yaitu Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini sebagai peringatan untuk kaum Quraisy yang melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di dekat Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Nah ini, jadi karena Rasulullah tidak boleh ya beribadah sholat di dekat Ka'bah di dalam Masjidil Haram, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang Quraisy. Baik Bapak Ibu, demikian cukup dulu ya. Terima kasih. Baik, barangkali ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Cukup ya. Terima kasih. Insya Allah untuk tilawah, tajwid, dan arti perkata kita lanjutkan Sabtu besok. Dan insya Allah sampai bertemu nanti bagi yang bisa hadir ya di acara silaturahim jamaah tahsin. Baik, kita tutup. Shadaqallahul azim. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sami-sami. Kalau tutup nggih. Pak Ustaz. Dan ibu-ibu semuanya.